Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wasabi'uha sujudun marrataini. Adapun yang ketujuhnya daripada rukun-rukun salat yang 13, yaitu sujud marrataini, padahal 2 kali, kulla raka'atin, pada tiap-tiap 1 rakaat. Ala ghairi mahmulin lahu, sujudnya atas selain yang dibawa baginya. Wa in taharraka biharakatihi, sekalipun ia bergerak-gerak dengan gerakan dia. Walau nahwa saririn, sekalipun yaitu seumpama ranjang. Yataharraku biharakatihi, yang bergerak-gerak oleh ranjang dengan gerakan dia. Li'annahu laysa bimahmulin lahu, karena ranjang itu tidaklah ia yaitu yang dibawa baginya. Fala yadurru sujudu alaihi, maka tidak mengapa oleh sujud atas ranjang. Kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak biharakatihi, sebagaimana tidak mengapa apabila sujud oleh seseorang atas sesuatu yang dibawa, lam yataharrak biharakatihi, yang tidak bergerak-gerak oleh mahmul dengan gerakan dia. Qatarafin min ridaihi tawili, seperti ujung dari selendangnya dia yang sangat panjang. Wa kharaja biqauli ala ghairi mahmulin lahu, ma law sajada ala mahmulin yataharraku biharakatihi qatarafin min amamatihi fala yasihu. Dan keluar hukum dengan ucapanku ala ghairi mahmulin lahu, oleh barang yang jikalau sujud oleh seseorang atas sesuatu yang dibawa, yang ia bergerak-gerak dengan gerakan dia seperti ujung dari sorbannya, maka tidak sah oleh sujudnya. Fa in sajada alaihi batalat salat, batalatis salatu in ta'ammada wa alima tahrimahu. Maka jikalau sujud ia alaihi, atasnya, atas yang dibawa, yang bergerak-gerak, maka batal oleh salatnya. In ta'ammada, kalau ia sengaja-ngaja, wa alima, dan ia tahu tahrimau, akan keharamannya. Wa illa, kalau tidak sengaja-ngaja dan tidak tahu haramnya, a'ada sujuda, maka mengulang ia akan sujud. Wa yasihu ala yadi ghairihi, dan sah sujud atas tangan orang lain. Wa ala nahwi mindilin biyadihi, dan atas seumpama sapu tangan yang ada di tangannya. Li'annahu fi hukmil munfasil, karena bahwa tangan orang lain dan sapu tangan yang di tangan itu yaitu seperti hukum benda yang terpisah. Walau sajada ala syai'in faltasaqa bi jabhatihi sahhat, dan jikalau sujud ia atas sesuatu, maka nempel oleh sesuatu itu pada jidatnya, sahha, maka sah oleh sujudnya.
wa wajaba izalatuhu lisujudis sani, dan wajiblah oleh menghilangkan sesuatu itu untuk sujud yang kedua. Wallahu a'lam bishawab. Segini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, malam hari ini kajian kita membahas tentang sujud, dalil-dalil sujud, dan hikmah serta syarat-syarat sujud. Sujud, saudara, adalah mubasyaratu ba'dil jabhati 'alal ardi aw nahwiha. Sujud itu secara definisi agama adalah menempelkan sebagian jidat kita ke bumi atau ke sejadah gitu. Itulah disebut sujud. Kalau enggak ditempelin namanya bukan sujud. Dan sujud ini, saudara, merupakan wajib daripada wajib-wajib yang dikerjakan dalam salat. Sujud ini merupakan satu rukun daripada rukun salat. Maka tidaklah sah salat itu bila orang tidak sujud. Tidak sujud. Karena itu di sini dijelaskan wasabi'uha sujudun. Yang ketujuh rukun salat itu adalah sujud. Dari mana dalilnya sujud ini merupakan rukun salat? Tentu dalilnya dari Al-Quran, dari hadis, dan ijma' ulama. Ijma' ulama. Dalam Al-Quran, seperti apa yang Allah firmankan pada surat Al-Hajj ayat 77, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihu. Kata Allah, wahai orang yang beriman, rukulah anda semua dan sujudlah, sembahlah Tuhan kalian, kerjakan yang baik-baik agar supaya kalian beruntung. Allah jelaskan wasjudu, namanya amrun bis sujud minallahi ta'ala. Wasjudu, sujudlah, ini bentuk perintah dari Allah untuk orang beriman untuk sujud. Dan perintah itu hukumnya wajib bila tidak ada yang memalingkan. Sedangkan di dalam salat itu sujud merupakan perkara yang wajib. Kedua, saudara, begitu banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan bahwa sujud ini merupakan kewajiban. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Sahih Bukharinya, Imam Muslim juga meriwayatkan dalam Sahih Muslimnya, Abu Dawud di dalam Sunan Abu Dawudnya, Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi-nya, An-Nasa'i di dalam Sunan An-Nasa'i-nya, juga Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majahnya dari sahabat Nabi Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu ta'ala an.
ketika ada orang sholat dari A'rabi yang kurang mengerti sholatnya, dibimbing dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi sama si A'rabi yang sholatnya masih acak-acakan, kata Nabi, summasjud hatta tatma'inna sajidan. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan, sumarfa hatta tatma'inna jalisan, sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kata Nabi, kemudian kalau anda udah i'tidal, sujudlah anda. Perintah dari Nabi wajib. Sujudlah anda habis i'tidal sampai anda tumaknina dalam keadaan sujud. Diam dululah sejenak. Udah, kemudian angkat palamu sampailah anda tumaknina dalam keadaan duduk. Kemudian udah tumaknina, duduk antar dua sujud, sumasjud, kemudian sujud lagi hatta tatma'inna sajidan, sehingga engkau tumakninah dalam keadaan sujud. Ini maknanya sumasjud amrun, gitu. Al-amru idza tujurida anil qarina unsurifa lil wujub. Perintah Nabi itu bila tidak ada yang memalingkan, maka maknanya wajib. Maka sujud ini hukumnya wajib. 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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam setiap beliau salat selalu dalam satu rakaat Nabi sujud 2 kali dalam satu rakaat. Ini namanya fi'li. Nabi kerjakan dalam satu rakaat itu sujudnya 2 kali, 2 kali sujud, 2 kali sujud dalam satu rakaat. Di samping itu Nabi bersabda, sallu kama ra'aitumuni usolli. Imam Bukhari riwayatkan hadis dari Sayyidina Malik bin Khuwairis, sallu, anda solat, solatlah anda sebagaimana anda melihat aku solat. Dan Nabi solat dalam satu rakaat 2 kali, 2 kali sujud. Ini menunjukkan bahwa sujud itu rukun di antara rukun salat, perkara wajib di antara kewajiban-kewajiban yang dikerjakan dalam salat. Ketiga, dalilnya ijma, di mana para ulama baik salaf maupun khalaf dari dulu, dalam berbagai ulama-ulama mujtahid seia sekata sepakat bahwa sujud itu merupakan rukun salat, sehingga sujud wajib dikerjakan. Sujud. Lalu kenapa sujud ini 2 kali? Kenapa nggak dipisah sujud awal, sujud sani? Oleh karena sama-sama sujud, sama-sama bacaannya, sama caranya. Sebut aja sekali isinya 2. Isinya 2. Begitu. Walaupun sekali isinya 2. Sebagaimana tumakninah di depan disebut sekali, karena semuanya sama tumakninah. Ada 4 disebut sekali. Kayak begitu. Lalu saudara, kata kitab kita,
marrataini kulla rakaatin. Sujud ini 2 kali dalam setiap rakaat. Kenapa yang lain sekali-sekali? Iftitah sekali, takbir ihram sekali, iftitah sekali, a'udzu sekali, Fatihah sekali, surat sekali, apalagi datu ruku sekali, yang tidal sekali, apalagi datu sujud malah 2 kali. Yang lain sekali-sekali. Tapi sujud ini 2 kali. Kenapa? Saudara, berulang-ulangnya sujud sampai 2 kali dalam setiap rakaat berbeda dengan selain sujud. Banyak alasan. Di antaranya adalah menambahkan rasa ketawaduan seorang hamba kepada Allah. Di mana rasa ketawaduannya? Ketika anggota yang paling mulianya anggota manusia yang disebut wajah pada akhirnya dijatuhkan di tempat injekan kaki. Begitu wajah yang begitu mulia pada akhirnya dijatuhin di tempat di mana kaki menginjakkan, yakni ke tanah bahasa kitanya, ke sajadah. Ini kan namanya ziyadatut tawadhu dalam agama, saudara. Di samping itu, kenapa sujud ini 2 kali? Untuk menghinakan setan, merendahkan, bahasa kita orang membuli setan. Kenapa? Di dalam hadis yang sahih, Imam Muslim riwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, kata beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajadal abdu i'tazala syaitanu yabki wa yaqulu ya waili umira ibnu adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi falam asjud falyannar. Kata Nabi, bila mana seorang hamba bersujud, maka setan itu menyingkir jauh. Kalau sujud dengan menangis, meski dia manusia tidak dengar, kecuali orang-orang yang memiliki basirah. Setan menangis, menyingkir, lari, sambil berkata, kata Nabi, ya waili, duhai celakahnya aku sial, sial aku. Umir ibnu Adam bis sujud, manusia diperintah oleh Allah, habis i'tidal disuruh sujud, fasajada, tu manusia sujud, falahul jannah, itu manusia berhak dapatin surganya Allah karena dia patuh sama Allah. Sedangkan aku, wa umirtu bis sujud, aku diperintahkan sujud kepada Adam, falam masjud, aku enggak kerjain, falyannar, aku berhak masuk neraka karena kau enggak mau sujud. Maka sujud sampai 2 kali menghinakan setan. 1 sujud mematuhi perintah Allah, sujud lagi syukur sama Allah diberi taufik dan hidayah untuk sujud. Maka sehingga sujud diajarkan oleh agama 2 kali. Di samping itu, saudara, kata ulama, kenapa ruku sekali, sujud ini 2 kali? Karena di dalam ruku itu ada dakwaan
pengakuan penghambaan seorang muslim kepada Allah dengan membungkukkan dia punya badan. Di sini ada dakwal ubudiyah, dakwaan menghamba kepada Allah, melayani Tuhan, nurut amat Tuhan. Dan pengakuan itu perlu ada bukti dan ada saksi, 2 orang saksi itu. Sebagai bentuk pengakuan dari praktek yang ada pada ruku, maka sujud 2 kali, laksana 2 saksi, alat bukti bahwa benar ini hamba ini menghamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, saudara, kata para ulama, kenapa ini sujud bisa 2 kali sementara ruku sekali? Sejarah awal dulu, ketika kakek nenek, kakek moyang manusia namanya Nabi Allah Adam alaihissalam melakukan sesuatu yang dilarang, mengerjakan yang dilarang, memakan buah yang dilarang, maka Nabi Adam alaihissalam bertaubat kepada Allah dengan sujud. Nangislah ngusruk Nabi Adam, fakharra sajidan. Nabi Adam pun sujud. Dan ketika Allah subhanahu wa ta'ala beritahu Nabi Adam bahwa taubatnya diterima oleh Allah, kalau enggak percaya Adam, lihat tuh di pintu surga. Maka Nabi Adam dari sujud itu bangun, duduk, dilihat terpampang di pintu surga penerimaan taubatnya Adam. Ketika Nabi Adam melihat dengan mata kepalanya taubatnya diterima oleh Allah, maka Nabi Adam pun akhirnya sujud lagi sebagai syukur taubatnya diterima. Dari sejak itulah ajaran itu sujud 2 kali dalam sholat. Ini hikmah namanya. Terlepas segalanya, pokoknya sujud itu 2 kali. Sujud sholat nih 2 kali sujud. Lalu saudara, kita harus pahami betul. Kalau ngomong sujud, definisi sujud kita udah paham, dalil sujud kita udah tahu, pengambilannya dari mana, hikmah kenapa sujud 2 kali kita udah ngerti. Sujud ini supaya benar dan sempurna, ada 2 pokok yang harus kita ketahui bersama. Yang pertama, syarat-syarat sah sujud. Yang kedua, sunnah-sunnah sujud. Malam hari ini kita belumlah membahas sunnah-sunnah, syarat aja belum. Syarat sujud ada 6 dan ini kita harus kerjakan. Kalau enggak, sujud kita enggak sah. Dan kalau sujud itu enggak sah, pastikan sholatnya tidak sah. Yang pertama, sujud ini kudu ada tumakninah, yang nanti akan disebutkan sebagai rukun di depan oleh kiai kita. Bakal akan disebutkan rukun solat ini ada tumakninah pada sujud. Begitu. Nah, sujud ini syaratnya agar supaya sah kudu ada tumakninah, diam sejenak, seukuran baca subhanallah atau bahasa kitanya subhana rabbiyal a'la 1 kali.
itu baru dihitung sujud. Kalau enggak, bukan sujud, karena enggak ada tumaknina. Namanya matok ayam. Ayam tuh kalau matok bentar. Ayam tuh kalau matok bentar, nyucuk doang. Kudu tumaknina. Sebagaimana dalam hadis Bukhari-nya, sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Sujud disertai tumaknina dalam sujudnya. Ini syarat. Kedua, kata Fathul Muin, ala ghairi mahmulin lahu wa in taharraka biharakati. Sujud ini aturannya yang kedua, jangan sujud ama benda yang nempel dengan kita, yang ikut bergerak dengan gerakan kita. Kedua, jangan sujud, jangan meletakkan jidat pada benda yang nempel dengan kita, yang mana benda itu ikut bergerak-gerak dengan kita bergerak. Sujud, bahasa Fathul Muin, ala ghairi mahmulin lahu, sujudnya atas benda yang tidak dibawa. Wa in taharraka biharakati, sekalipun benda itu yang tidak dibawa ikut gerak dengan gerakan kita. Singkatnya, yang kedua, sujudnya jangan pada benda yang nempel dengan kita. Kalau enggak nempel sama kita, ikut goyang dengan goyangan kita, dengan gerakan kita, enggak apa-apa. Seperti mana kata di sini, walau nahwa saririn, sekalipun sujudnya diranjang, di dipannya udah reot, waktu kita sujud ikut goyang, kita goyang, kita gerak ikut enggak apa-apa, sebab ini dipan kagak nempel dengan badan kita, enggak kita bawa, dipannya digendong-gendong enggak? Kagak. Itu namanya ghairi mahmulin lahu. Yang penting jangan dibawa oleh kita. Kalau yang dibawa oleh kita enggak jadi. Contoh tangan, ini nempel enggak di badan kita ini? Nempel. Pas sujud di tangan, sujudnya ininya nempel di bawah. Ini namanya tangan ini namanya nempel di badan kita, yang ikut gerak kalau kita gerak. Enggak sah kalau pakai tangan kita. Kalau pakai tangan orang lain, maklum kita orang kaya, mau sujud aja ogah nempel sama karpet, takut ada virus corona. Jadi sama tangan yang udah di iya begitu dah tuh, tempelin nih duitnya nih, sekali sujud 10.000, kayaknya pada usul kan lumayan itu, sujud kan 4 kali begitu, 8 jatuhnya. Kalau sholatnya dohor kan lumayan 80.000 begitu, itu dohor doang ya kan. Sujud lagi. Enggak apa-apa kalau tangan orang lain. Kenapa enggak apa-apa? Enggak nempel. Itu begitu. Kalau enggak nempel dengan kita, walaupun ikut gerak dengan gerakan kita kayak dipan yang reot, ikut goyang karena kita gerak, enggak apa-apa. Kenapa enggak apa-apa? Karena tidak nempel dengan kita. Gitu. Enggak kita bawa.
Kalau yang kita bawa kagak jadi. Nih sorban kan kita taruh, sujud, pas sujud sorbannya begitu, ya kan? Sujudnya di sorban kita, sujudnya di sorban kita. Namanya sorban ini benda yang ikut bergerak dengan gerakan kita, dan kita bawa. Enggak sah sujud kita kalau begitu. Bagaimana biar sah nih sujud di sorban? Gampang, tarik aja yang di pundaknya tuh, taruh di bawah gitu, maka sorbannya enggak nempel di badan kita. Sujud di atas sorban boleh enggak? Emang apa? Enggak nempel dengan badan kita. Itu namanya cerdas. Begitu. Kita sujud nempel sama sorban, dorong aja biar sah. Kalau nempel sorban, kalau enggak ya singkirin sorbannya kalau pengen ditempelin. Begitu. Tuh sujud tuh kayak begitu. Sujud. Fala yadurru sujudu alaihi, tidak mengapa sujud di ranjang yang ikut goyang dengan gerakan kita, karena tidak nempel, tidak kita bawa. Kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak biharakati, begitu juga boleh saja sujud ama benda yang nempel ama kita, nempel tapi enggak gerak dengan gerakan kita. Sah karena syaratnya sujud itu tempatnya jangan sujud sama benda yang nempel dan ikut bergerak dengan kita gerak. Walaupun nempel dengan badan kita tapi enggak ikut gerak dengan gerakan kita, masih sah. Contoh, ada orang pakai sorban 15 meter. Lah kan yang nempel di badannya sama yang di bawah beda. Jadi yang di bawah kita gerak juga, bangun diri diem aja. Kita sujud tuh sama diem aja. Kenapa? Enggak ikut gerak dengan gerakan kita walaupun kita bawa, karena dihukumi terpisah dari badan kita karena enggak ikut gerak. Itu begitu, enggak ikut gerak. Karena itu wa kharaja biqauli ala ghairi mahmulin lahu ma law sajada ala mahmulin yataharraku biharakati. Karena aturan jangan sujud kepada benda yang nempel, yang ikut bergerak dengan gerakan dia, berbeda hukum. Yang tadi enggak mengapa, boleh, sah, ini menjadi enggak sah bila mana orang sujud kepada benda yang dia bawa. Sujud sama sorban yang ikut gerak dengan gerakan kita, jidat kita ditempelin pada enggak jadi. Kenapa enggak jadi? Karena ikut gerak dengan gerakan kita, itu menunjukkan nempel dengan badan kita, maka sujudnya tidak sah. Sehingga dari syarat yang kedua ini, saudara, bila mana orang sujud kepada tangannya yang nempel dengan dia ikut gerak, atau kepada sorban yang dia bawa, sujudnya sama sorban yang ikut gerak dengan gerakan dia, bagaimana kalau sujud di benda itu? Fa in sajada alaihi batalatis salat, salatnya jadi batal. Kenapa? Karena rusak syarat yang nomor 2, yaitu jangan sujud kepada benda yang nempel dengan badannya, yang ikut bergerak dengan gerakan dia. Maka syaratnya nggak ada, sholatnya jadi batal. Kalau kita sholat sujud sama ujung sorban kita, sujudnya yang mana nempel dengan badan kita, maka sholatnya jadi batal. Catatannya kalau sengaja
dan tahu kalau ini haram, kayak orang baru masuk Islam kagak tahu, itu lain cerita. Kalau nggak sengaja, sholat nggak batal, tapi sujudnya nggak sah, ulangi sujudnya. Kalau kita ingat sholat sujudnya sama sorban kita, waduh salah, yang sujud yang tadi tidak sah, ulang lagi, kita singkirin sujud, atau yang dari atas kita turunin, sujud lagi, karena sujud kita baru sah saat itu. Jadi kalau sujud sama benda yang ikut gerak dengan gerakan kita, hukumnya ada dua. Kalaulah kita itu sengaja, batal. Kalau kita nggak sengaja, nggak batal, tapi sujudnya nggak sah. Yang batal sujudnya, maka ulangi sujudnya, nanti sholat terusin. Itu begitu. Wa yasihu ala yadi ghairihi, sah sujud di atas tangan orang lain. Bagaimana kalau sujudnya di tangan orang lain? Tadi udah dibahas, karena dia orang kaya, kita ogah mau di tangan, udah tangan kamu aja sujudnya, begitu. Sujud sama tangan anak buahnya, begitu. Jadi juga, kenapa jadi? Karena nggak nempel dengan badan kita, tangan orang lain. Kalau tangan sendiri, kenapa nggak sah? Nempel, begitu. Kemudian wa ala nahwi mindilin, sujudnya di atas sapu tangan, dia bawa sapu tangan, taruh pas sujud, sapu tangan dipegang aja dia, kayak emang dia lagi pilek begitu, pilek bukan pileg gitu. Pileg, kalau pileg pasangannya pilpres, itu pilpres teman kita begitu. Nah itu kayak begitu. Ini Pak Dewan ngaji nggak ini? Gitu, kita punya jamaah ini, biar dari belum jadi dewan sampai jadi dewan ngaji mulu. Pak Jazul itu luar biasa. Jadi kalau kita pakai sapu tangan pas sujud, ditaruh tuh sapu tangan gitu, taruh, tempelin begitu. Mungkin panas kali ya, nggak apa-apa, sah. Kenapa? Kagak nempel dengan badan kita, nggak nempel, sah. Nah, ada pertanyaan, walau sajada ala syai'in faltasaqqa bijabatihi soha wa wajaba izalatul sujudi sani. Andai ada orang sujud, ada kertas di depannya, daun ke kertas biasanya taruh di depan. Maklumlah, jarang-jarang sholat tasbih, doa sholat tasbihnya Allahumma inni as'aluka taufiqa ahlil huda ditaruh di depan, di tempat sujud nih. Waktu dia sujud di kertas tuh, bangun dari sujud kertasnya di mana? Di jidat. Sujud lagi enggak sah. Sujud. Kenapa enggak sah? Sujud kepada benda yang ikut gerak sama gerakan dia. Jadi bagaimana tuh waktu saat sujud, ada kertas, ada daun nempel di jidat, maka sesudah kita sujud pertama, duduk atau sujud, tangan kita geser, cabut, begitu, baru sujud. Sebab kalau kita sujud di sini nih yang nempel nih, kan ini nih, ya kan nempel. Kalau sujud berarti kita sujud sama benda yang ikut gerak dengan gerakan kita, nggak sah. Jadi yang nempel di jidat singkirin. Bisa aja terjadi begitu ente sujud sholat begitu, karena musola beda-beda masjid, ada yang terawat, ada yang kurang terawat, ada banyak sampah. Sujud tuh daun nempel begitu di jidat, sujud lagi, singkirin dulu baru sah. Karena itu kata Fathul Mu'in, mana itu, walau sajada, andai sujud seseorang
ala syai'in atas kertas gitu. Sujud pertama tuh faltasaqo bijabati, maka nempel tuh kertas pada jidatnya waktu sujud pertama. Soha, sah sujud pertamanya. Tapi mau sujud kedua, wa wajaba izalatuhu, wajib dibuang. Kenapa wajib dibuang? Sebab sujud kedua kagak sah kalau nggak dibuang. Dia bakal sujud pada benda yang ikut bergerak dengan gerakan dia. Singkirin, itu kayak begitu. Begitu. Kata kita nih, gua sih belum ngalamin. Tuh, Islam hebatnya, Anda belum ngalamin, payungnya udah ada. Itu Islam, payungnya udah dibuat. Ini mah peraturan dibuatnya belakangan. Udah dapat daftar capres, cawapres baru dibuat. Kalau bisa cawapres nggak usah debat. Ini belakangan peraturan. Duluan baku peraturan. Islam tuh baku. Sebelum kejadian harus dibuat hukum. Sebelum kejadian. Jadi manakala kejadian nggak bingung. Payungnya udah ada. Tinggal muslim mentelaah ilmu pengetahuan agamanya, udah dibuatin hukumnya semuanya. Begitu. Kita mah nggak kepikiran apa iya sujud ke situ. Bisa saja karena Islam ini mendunia. Ketika kejadian hukumnya ada. Nih gua sujud nih di kertas. Enggak sah. Lum yang kagak ada di Kitabatul Mu'in. Waktu itu saya ngaji nyender nih ya, ngaji nyender malam Sabtu. Saya dengar begitu. Jadi kita tahu hukumnya. Ini kan ngaji pakai kitab tuh begitu. Jadi kita ngomong itu berdasar, bukan asal ngoceh. Semuanya ada peraturannya, ada hukumnya, begitu, ada hukumnya. Yang kayak begitu, bukan asal kita sebut. Ini kajian, ada hukumnya, nih hukumnya. Kata Fathul Mu'in, walau sajada, andai sujud seseorang ala syai'in atas kertas dah, benda kan bukan kertas doang, daun apa aja dah, begitu. Lalu kemudian nempel di jidatnya. Esa yang pertama karena awalnya tidak nempel. Mau sujud kedua nggak boleh sebab nempel, kudu dibuang dulu baru sah. Tuh. Ilmu tuh ke situ-situ saudara. Yang kita aja mikirin aja kagak. Tapi kalau ditanya kagak tahu. Gitu. Ulama itu hebat. Gitu. Maka kita harus menjunjung tinggi sama ulama. Karena ulama itu nolongin kita. Laulal ulama la soran nasu kal bahaim. Kalau nggak ada ulama, kita kayak binatang, nggak tahu peraturan. Maka adalah ulama biar kita tahu peraturan sujud diatur. 2 tuh syarat sujud saudara, masih 4 lagi, tapi jangan malam hari ini. Ya segini aja ngaji kita, jangan banyak-banyak, takut ditanya doang gitu. Iya baik, dah segini aja gitu, nanti kita lanjutin ma'atan kisin. Wallahu a'lam bishawab. Baik.